Halo guys, kembali lagi bersama saya Arsya. Ya, dalam beberapa bulan atau semester belakang ini, saya sedang menghadapi skripsi yang dimana dalam jurusan saya itu, yaitu sistem komputer, diwajibkan bagi mahasiswanya untuk membuat sebuah alat yang dapat membantu memecahkan masalah pada tempat penelitian. Dan kesulitan yang saya hadapin itu ternyata tidak hanya terdapat pada saat saya menyusun skripsi, tapi juga harus membuat alat. Nah, jadi saya itu tidak hanya bergelut dengan software, yaitu codingan, driver-driver dan sebagainya, tetapi juga hardware-nya yang dimana komponen-komponen sebagai pembentuk sebuah alat tersebut. Berbeda dengan jurusan lain yang ada di kampus saya, yang kebanyakan membuat website, tampilan website dan aplikasi, tingkat error dan kerusakan justru lebih banyak terjadi pada skripsi di jurusan saya ini, yang dimana komponen-komponen pembentuk alat kemungkinan mengalami kerusakan ketika diberikan tegangan yang terlalu tinggi, benturan, bahkan rusak jika terlalu lama terkena panas dari solder. Ya, saya menggunakan solder. Nah, kalau seperti itu, tentunya progres pembuatan alat saya tidak bisa dikontrol Z kan? Ya, paham lah, tidak bisa dikontrol Z. Misal kita udah mensolder ini, ternyata salah, tidak bisa dikontrol Z, berbeda dengan program-program. Mau nggak mau, kita harus membeli komponen baru ketika komponen itu rusak. Nah, inilah yang saya maksud, membuat alat itu lebih sulit ketimbang membuat website. Contohnya saja waktu itu saya mengalami kerusakan pada motor servo. Ya, motor servo yang saya paksakan untuk masuk ke celah yang sempit, itu saya paksa dorong, terus akhirnya hancur. Yaitu adalah salah satu kerusakan yang tidak bisa dikontrol Z. Baiklah, di sini saya akan menampilkan beberapa video progres saya dari waktu ke waktu. Ya, walaupun tidak lengkap karena saya nggak mungkin kan setiap saat untuk melakukan record. Jadi ini ada beberapa video. Ya, mungkin video ini tidak berguna bagi kalian, tetapi ini ya bagi saya adalah khusus buat tontonan saya di masa depan nanti ya, perjuangan saya ketika saya dulu masih kuliah. Ya, karena kita akan sebentar lagi akan melaksanakan skripsi. Jadi di sini saya membuat sebuah alat yang digunakan untuk men-tracking sudut matahari ya. Nanti ini alatnya ini masih untuk men-tracking sudut matahari aja. Nah, sebenarnya alat yang ingin saya buat itu adalah mengetahui sudut matahari dan menggerakkan panel surya agar tepat di sudut atau tepat mengarah ke mataharinya. Jadi sehingga panel surya ini bisa mendapatkan energi mataharinya secara optimal. Nah, jadi di sini saya menggunakan dua sensor cahaya ya. Nah, di sini ada microcontrollernya SP32. Ada wifi-nya juga. Ya, kenapa saya buat video ini? Supaya nanti pada saat saya sudah dewasa melihat proyek-proyek kecil yang saya buat seperti ini, pasti keren lah ya rasanya ya. Dan di sini udah berhasil dengan kode seperti ini. Derajatnya sudah keluar. Nah, nilai derajatnya itu diambil dari tuh rumusnya ya. Nah, jadi ketika salah satu sensor itu derajatnya lebih besar, maka nilainya akan berubah. Tapi kalau nilainya sama dari kedua sensornya, maka dia akan berada di 90 derajat. Tepat ketika matahari berada di atas ya. Kalau matahari berada di atas, berarti kedua sensor ini akan mendapatkan cahaya yang sama ya secara merata. Nah, itu yang membuat nilai dia menjadi sama. Jadi dari situ kita bisa mengukur sudut mataharinya ialah 90 derajat. Oke. Udah, videonya sekian aja. Ini masih proyek pertama kali saya buat ini sebenarnya. Oke. Dan ternyata tidak terlalu sulit. Ya, alhamdulillah lah. Thank you. Di sini awal saya kepikiran untuk merecord semua progres-progres saya mulai dari awal, dan di sini saya masih menggunakan kayu ya. Kayu yang dipasang. Nah, waktu itu saya belum tahu itu apa 3D printer. Dan di sini juga saya masih menggunakan ESP32 yang versi lama.
itu saya beli di harga 60 ribuan. Kalau yang versi baru kan itu 70 ribuan ya. Nah, ini yang versi lama sekitar 60 ribuan. ESP32 yang ini tuh belum ada kaki sama sekali ya. Jadi kita itu harus benar-benar solder kakinya. Dan pada progres ini ketika saya melihat motor servo itu berputar ya, itu alangkah senangnya. Alangkah bahagia banget lah pokoknya. Senang banget pokoknya waktu itu ketika melihat motor servo ini bisa berputar. Dan salahnya di sini saya waktu itu masih menggunakan step up, padahal kan di pin ESP32-nya itu ada pin 5 volt ya, tapi kenapa saya pakai step up? Siap, ini udah tanggal 10 bulan 4 ya. Setelah sekian lama aku mencoba-coba kok motor servonya ini nggak muter dengan baik ya, dia tidak mengikuti arahan dari ini microcontroller. Ternyata dia itu harus dari sumber yang sama, maksudnya sumber listriknya ya. Jadi di sini aku udah pakai dari sumber listrik yang sama. Jadi ini dari CPU nya langsung ke sini nih motornya ya. Nah, ini udah aku tes coba, dan di sini aku udah coba pakai 2 LDR ya, sensor cahaya, dan inilah dia hasilnya. Ini ada panelnya. Nah, jadi ketika di situ ada nilai ya, tuh ada nilai, itu derajatnya. Jadi ketika dia menunjukkan derajat tertentu, maka si ini akan berputar ya, motor servonya yang mengangkat panel surya akan berputar tuh. Jadi kayak gini. Set. Nah, kenapa aku pakai motor servo yang 360? Entahlah, kayaknya aku salah beli lah waktu itu. Jadi manfaatkan aja apa yang ada. Sini udah bisa ya. Nah, jika matahari dalam posisi seperti ini nih, aduh mana menentukan posisi. Nah, posisi matahari seperti ini, tuh dia akan di tengah dulu dah. Di tengah dulu, posisi matahari di tengah, dia akan diam. Dan ketika matahari sudah menuju ke posisi satunya, nah ini masalahnya, kenapa motor servo itu suka nggak mau berputar ya dia. Kadang nyangkut gitu loh. Ini biar bagus ya posisinya tuh. Nah, ini matahari posisi seperti ini, dan ketika matahari berada di tengah dia akan diam. Matahari posisi seperti ini dia akan berputar ke arah sebaliknya. Jadi kayak gitu. Nah, nanti LDR-nya ini akan aku letak di sini ya, di panel suryanya. Jadi ketika panel saya mutar, misalnya sini arahnya set, nah, matahari kan ke tengah lagi otomatis kan. Di sini mataharinya, matahari ke tengah lagi. Nah, jadi seperti itu dia nanti akan ikut arah mataharinya. Dari posisi sini dia berputar ke sebelah sana, atau posisi ke sini dia berputar ke sebelah sini. Nah, itu ya. Itulah gampangnya kita memahaminya. Oke, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dilihat pada video sebelumnya itu saya masih menggunakan sumber listrik yang berbeda, maksudnya sumber listrik yang bukan dari ESP32 tetapi dari CPU. Nah, itu masih sebuah kesalahan ya, kesalahan berpikir. Karena kan saya masih di awal-awal itu, jadi belum tahu gimana caranya untuk efisiensi energinya. Pada progres kali ini kelihatan motor servonya itu sudah berputar dengan lancar, dan si LDR-nya itu udah bisa menangkap cahaya dengan baik ya. Walaupun di sini masih menggunakan breadboard dan masih menggunakan ESP versi lama. Ini kalau nggak salah saya udah pakai LDR yang baru ya, dan disitu dapat dilihat gelas yang bertumpuk karena kita membutuhkan juga yang namanya energi ya, energi untuk membuat project ini berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah demo project yang akan saya buat nanti. Di sini
sini saya akan membuat untuk solar tracker ya. Jadi di sini saya membutuhkan 4 buah LDR, 1 2 3 dan 4, dan di antara LDR ini akan dikasih sekat seperti ini untuk agar LDR-nya nanti menerima cahaya dan juga bayangan yang dihasilkan oleh sekat ini nanti. Jadi angka dari LDR itu akan berbeda ketika dia terkena bayangan dan terkena cahaya. Di situ nanti akan terjadi perbedaannya dan akan membuat si microcontrollernya ini memberikan perintah gitu ya dari perbedaan cahaya dan bayangan yang diterima oleh LDR ini nanti. Di sini ada microcontroller yang saya gunakan adalah ESP32 ya, dan codingannya seperti ini. Adalah codingan sederhana yang memakai if else ya, if else. Jadi inputnya adalah dari si LDR ini tadi, terus akan diproses dan akan dilakukan penghitungan di sini ya, penjumlahan pembagian dan perkalian dengan 180. Kenapa 180? Untuk menghasilkan ya seperti ini ya, 90 derajat. Nah, di situ ada tulisan 90 derajat. Kenapa dia bisa 90 derajat? Karena antara LDR-nya ini menerima cahaya yang sama ya. Walaupun sekatnya di sini masih buruk, masih jelek. Nah, nanti akan diproses oleh microcontroller dan outputnya adalah dari si motor servo ini. Ya, di sini ada dua motor servo. Yang pertama untuk sumbu Y dan sumbu X ya. Nah, ini mana sumbu X-Y-nya? Ini belum ditentukan sumbu X-Y-nya. Jadi 2 LDR atas dan bawah itu digunakan untuk sumbu Y-nya, dan 2 LDR samping kanan dan kiri itu untuk sumbu X-nya nanti. Jadi kedua servo ini, jadi satu servo ini itu merupakan output dari 2 LDR ya. Satu servo ini perlu 2 LDR, ini juga 2 LDR. Jadi kita buat seperti itu dan sekat. Nah, demonya akan saya tampilkan seperti ini ya. Situ dapat kita lihat ada sudut dan pasal. Sudut ini anggap saja sumbu Y ya, sumbu Y, dan pasal itu adalah sumbu X-nya. Nah, jadi sumbu Y kalau kita lihat di sini itu adalah atas dan bawah ya. Kalau X itu kiri dan kanan. Oke, kita akan tes di sumbu Y-nya dulu, atas dan bawah, menggunakan ini center. Kita akan kenakan center ke bagian atas ini nih. Kita akan lihat pada bagian sudut. Pasal itu Y ya. Pasal itu Y, sudut itu X. Jadi kita akan kenakan di Y dulu. Set. Nah, dia akan kita jauhkan kameranya ya. Kita kenakan di Y, maka pasal akan berubah nilainya seperti itu. Kita kenakan di bagian sini, maka pasal akan berubah ya, jadi 66. Pindahkan bagian sini jadi 100. Kalau dari codingannya ini kita dapat lihat di bagian pasal ya, pasal sumbu Y ini. Nah, jika pasalnya lebih dari 100, maka maka motor akan berputar ya, 105 ini. Di sini saya menggunakan motor yang 360 ya, servo yang 360. Jadi dia tidak menggunakan sudut. Servo 360 ini sifatnya adalah mengubah nilai sudut yang besar menjadi putaran kanan apa kiri ya, itu ya saya sering lupa. Dan jika dia di bawah 90 derajat maka akan berputar sebaliknya. Jadi di sini saya buat jika dia sudutnya berada di 100 derajat gitu ya, maka ini nggak bisa dibilang derajat sih ya, karena kan
kita menggunakan LDR, dan LDR ini nanti akan bergerak sesuai dengan servonya. Jadi ini bukan sudut sih ya, nilai aja kita bilang. Nah, jika nilai pasal itu adalah 100, maka pada servo 2 akan ditulis 105. 105 ini lebih dari angka 90, maka si servo 360 derajat ini akan berputar clockwise apa counternya nggak tahu sih. Dan else if, nah jika entah apa sih, dia akan berputar 80 itu ada di bawah 90 ya, jadi dia akan berputar sebaliknya gitu. 85 ding ya, 85 else. Dan 95 ini adalah keadaan diam dari motor servo 360. Seharusnya itu 90, nilai 90 ya. Seharusnya nilai 90 itu merupakan posisi diam dari motor servo 360. Tapi pada saat saya coba 90, dia masih berputar ya. Jadi di sini saya mengambil nilai 95 karena saya sudah mencoba berkali-kali dan dapatlah nilai 95 ini, keadaan motor servo itu diam. Oke, kita akan demo lagi ya. Oke, di sini saya akan perlihatkan motornya akan berputar. Saya lupa yang mana yang motor 1, motor 2. Oke, kita lihat ini cahayanya. Kita arahkan cahaya di sini, nah dia akan berputar. Kita arahkan cahayanya ke berlawanan arah seperti ini, maka dia akan berputar berlawanan arah juga. Inilah fungsi sekatnya tadi untuk menghasilkan bayangan yang akan diterima oleh LDR. Jadi kalau dia menerima bayangan itu kan sudah terlalu jauh ya, selisih cahayanya itu sudah terlalu jauh. Dari sini set, dari sini. Nah, selanjutnya adalah sumbu X. Sumbu X ya, di sini saya buat itu sudut. Nah, ini setelah saya coba berkali-kali, di sini saya mengambil nilainya itu 92. Kenapa? Dari LDR ini kesensitifannya itu berbeda ternyata ya. Jadi tidak sama gitu. Jadi saya buat aja 92, maka dia akan berputar, dan 80 tetap. Oke, ini adalah sumbu X nya, kita akan tes buat yang ini ya, sumbu X. Dia berputar arah sebaliknya ya, dia berputar juga. Pada progres sebelumnya tadi dapat kita lihat saya sudah menggunakan versi ESP32, dan kalian bisa lihat tadi tanggalnya sangat jauh ya. Karena apa? Yaitu sebuah rahasia. Itu tadi dari tanggal 3 tiba-tiba ke tanggal 10. Bulan 4 ke bulan 10. Wah, itu jauh banget ya. Nah, itu adalah masalah teknis lah, dimana saya itu harus ngulang lah intinya. Nah, di situ saya udah menggunakan ESP32 versi yang terbaru, yang bukan pinjam sih, dikasih teman saya. Ya, di situ saya udah memakai versi ESP32 yang terbaru, dan dapat dilihat tadi sudah menggunakan 4 LDR ya. Jadi menggunakan 2 sumbu X dan sumbu Y. Dan yang di bulan 10 ini konsep rancangannya sudah berubah, sudah berbeda dari rancangan pada bulan 4 ya. Jadi saya pingin ada upgrade, jadi tidak sekedar hanya solar tracker ya. Jadi di situ saya tambahkan menjadi 2 motor servo sehingga membentuk 2 sudut nantinya. Ya, itu rancangan saya di bulan 10 ini. Jangan ulang. Kelihatan kan sebelumnya yang saya masih menggunakan kayu, dan di bulan 10 ini saya tidak pakai kayu lagi.
Dan di situ saya udah mulai memikirkan untuk menggunakan 3D printer untuk mencetak bagian bodi dari prototipe yang akan saya buat ini. Ya, ini adalah beberapa alat yang saya beli untuk memudahkan saya dalam memasang komponen-komponen. Seperti tadi itu ada penjepit ya, karena ketika saya mensolder itu tangan saya sering terkena soldernya, jadi perlulah yang namanya penjepit, pinset. Nah, pinset untuk masang komponen-komponen kecil seperti apa? Seperti resistor. Resistor kan kalau dipasang itu besinya panas ya. Tuh waktu itu saya pegang besinya, panas banget. Jadi tangan saya terbakar. Dan ini ada flux apa sih namanya? Pokoknya sebuah kayak pasta gitu untuk memudahkan dalam menyolder ya. Jadi timahnya itu cepat lengket kalau pakai apa ya namanya, flux, nggak tahu sih namanya. Nah, di sini saya beli apa tuh? Beli di sini ada CN3065 ya. Itu merupakan modul untuk mengubah arus dari solar panel, bukan mengubah sih, untuk penstabil arus dari solar panel. Kan kalau misalnya matahari itu kan kadang mendung, kadang panas, itu dia tegangannya distabilkan oleh CN3065 tadi ya. CN3065 tadi itu maksimal hanya bisa menerima arus sampai dengan 500 mA. Dan akhirnya setelah saya melihat tutorial-tutorial yang ada di YouTube, akhirnya saya memutuskan untuk membuat model 3D menggunakan aplikasi SketchUp. Nah, ini adalah model-model pertama kali saya bikin ya. Bisa dilihat di situ bagian bawahnya itu ada perbedaan dengan yang sudah jadi yang sekarang ya. Waktu itu saya masih mikirnya buat keren-kerenan aja dulu gitu kan. Jadi dikasih kayak sisi miring lah di bagian depan gitu. Nah, ini adalah progres dari hari ke hari mungkin, atau juga tuh. Dan setelah dalam bentuk jadi, saya tunjukkan ke dosen pembimbing. Dan dosen pembimbing bilang kalau untuk mencetak di 3D printer kita harus memisahkan bagian-bagian atau part-partnya. Nah, ini kan masih jadi satu nih ya. Jadi saya pikirkan untuk bagaimana caranya memisahkan part-part tersebut agar bisa dicetak. Nah, ini adalah preview cetak menggunakan aplikasi apa itu, tahulah. Dan ini sudah beberapa bagian yang dicetak. Ada bagian alas, bagian gagangnya, dan saya sudah mulai memasangkan motor servo di sini. Itu pakai lem tuh ya. Nah, ini motor servo yang rusak akibat saya kasih lem. Dan ini bisa kita lihat bagian bawah dari prototipenya. Ya, ini saya jadikan bagian bawah. Ternyata setelah dipikir-pikir lebih bagus dijadikan bagian atas, ngadep ke atas maksudnya. Di sini saya sudah mencetak hampir keseluruhan dari model prototipe yang udah dibikin kemarin. Ya, di sini ada bagian penutup atas ya, alas bagian atas, dan ini adalah bagian lehernya. Ini ada bagian kepala. Ini ada bagian pemisah LDR ya, akan diletakkan di sini. Dan ini adalah kerangka untuk penopang LDR-nya. LDR, penopang solar panel maksudnya. Ini ada bagian untuk penyangga motor servo ya. Ini udah saya sambungkan. Ini masih bisa dilepas nih, karena untuk nanti jaga-jaga kalau misalnya ini nyangkut atau apa, kita masih bisa perbaiki lagi posisinya. Nah, di sini saya mencetak bagian lehernya ini dengan posisi miring ya, dengan posisi miring tanpa support. Caranya adalah kita itu memisahkan ini. Kita bisa lihat ya, sini bisa kita lihat itu ada bagian sambungan nih.
Nah, bagian sambungan ini terpisah ya teman-teman ya, bisa. Nah, jadi posisinya seperti ini dicetak. Nah, ini bagian penutupnya dipisahkan. Nah, jadi dicetak dua dan akhirnya dia dicetak tanpa support. Kalau dicetak dalam posisi berdiri seperti ini, jelas di sini pasti ada support juga ada di sini ya, sini dan di sini. Nah, kalau dicetak dalam posisi miring dan ini dipisah seperti ini, nah jadi bagian dalam ini tidak dikasih support ya. Nah, paham lah. Dan ini adalah bagian kepalanya yang sudah kita letakkan motor servo di sini. Ini masih belum saya lem atau saya baut karena masih nyoba-nyoba aja tuh. Nah, di sini udah saya bagian penyangga motor servo. Ini akan dipasang di sini nanti nih. Seperti ini ya. Jadi ada dual axis, ini penggerak atas bawah, dan yang di bawah ini untuk memutar seperti ini ya. Oke. Ini udah saya sambung. Selanjutnya ini adalah kerangka LDR, kerangka panel LDR terus. Ya, tapi ada LDR-nya juga sih. Di sini saya menggunakan LDR yang apa ini ya? 11. Udah ukur dulu teman-teman. Ya, sekitar 1 cm ya, 11 mm. Ini ada LDR 11 mm. Ini solar panel yang 6 volt. Harganya berapa ini ya, lupa. Nah, jadi seperti ini, dan bagian bawahnya seperti ini ya. Nanti bagian positif dan negatif dari solar panel akan kita kasih kabel dan terhubung satu sama lain. Yang kemudian akan ke solar charger, modul solar charger untuk mengisi baterai li-ion. Ini untuk pemisah LDR. Seperti ini saya pisahkan dulu. Kenapa dipisahkan seperti ini? Karena kalau kita misalnya ini udah saya cetak seperti ini, cetak langsung seperti ini, nanti gimana caranya saya masang LDR ini? Soalnya saya itu mencetak tanpa memberi lubang. Ini lubangnya saya buat secara manual menggunakan solder, jadi kelihatan jeleknya ya. Tuh, ini udah saya kasih lem, jadi tidak akan lepas lagi. Dah, baru itu aja. Tunggu kelanjutannya. Nanti saya akan mulai memasang kabel-kabel ya. Tapi setelah memasang semua ini nih, ini pasang dulu sini, pasang sini tuh. Nah, ini pasang semuanya sudah jadi dan dalam posisi tegak, barulah kita buat pengkabelan. Dan ya, setelah pengkabelan itu kayaknya adalah part atau bagian yang paling rumit kayaknya. Soalnya untuk di LDR ini kita juga butuh resistor. Nah, gimana caranya letak resistor di tempat yang sempit seperti ini dan banyak sekali kawat-kawat kabelnya? Mana coba? Nanti saya akan pikirkan. Oke, itu aja part-partnya yang saya gunain. Tinggal satu part lagi, yaitu adalah bagian bawah ya, bagian kotak bawah. Nah, nanti di sini ada kotak lagi nih teman-teman, seperti ini. Gitu. Nah, tapi kenapa kotaknya nggak langsung saya cetak? Karena saya pingin dulu ya membuat ini untuk SP32 tempat baterai. Nanti saya ingin desain gitu, jadi nggak bentuk kotak polos kayak gini doang. Nah, ini kan bisa gini nih. Nah, kayak gini lah nanti. Tapi bukan kotak, ini mau dicetak ulang ya, pakai kayu nih. Ini project pertama saya, pengen bikin kayak gini dari kayu. Rupanya hasilnya jelek banget. Dan saya memutuskan untuk mencetak 3D saja. Ya, maksud saya itu nanti di dalam ini kan akan letak SP32, baterai, dan modul-modul kayak modul charger, pengukur arus tegangan,
Nah, di sini nanti saya bikin bikin sekat lah, atau bikin apalah biar kelihatannya lebih rapi nanti tersusun. Nah, jadi nanti saja saya ingin ngetes dulu tanpa bagian kotak bawah gimana apakah alat ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Oke, terima kasih. Ya tadi sudah dijelaskan beberapa bagian, bukan beberapa bagian sih, udah hampir keseluruhan bagian dicetak menggunakan 3D printer. Dan langkah selanjutnya adalah untuk melakukan pengkabelan. Jadi di aplikasi FreeZing dulu saya bikin pengkabelannya. Ini adalah SP32. Ini adalah SP32 yang sudah saya hubungkan pengkabelannya. Dan ini masih pengkabelan untuk LDR ya. Nah, di sini saya pakai 4 LDR, nanti tambah satu lagi sebenarnya. Di sini saya menghubungkan 4 kabelnya. Nah, bisa kelihatan ya. Nih. Ini ada pin 13 dan pin 13 ya. Ya, 13 dan 14 di sini. Dan ini adalah pin 2 dan 4. Nah, kalau kelihatan berantakan ya biasalah, saya juga nggak terlalu bisa untuk mensolder, tapi ini nggak tersambung kok, nggak tersambung pin satu sama lain sehingga tidak menjadi korsleting ya. Nah, di sini setelah saya sambungkan kabel, di sini kita menggunakan konektor agar nanti pada proses penghubungannya itu menjadi mudah. Nih ada konektor, 4 konektor. Nah, tuh. Jadi nanti gampang, tidak usah nyambungkan kabel lagi, tapi tinggal nyambungkan konektornya aja. Ini sampai keluar cok. Ya seperti ini. Tuh, sengaja saya sediakan 4 konektor 5 ya, 5 konektor di sini untuk tambahan satu konektor lagi nanti. Selanjutnya saya akan memasang untuk dari ini. Dari solar panel ini kita akan coba menggunakan ke sini ya. Seperti ini. Oke. Sebelum memasang rangkaian LDR ini, saya terlebih dahulu akan memasang untuk rangkaian positif dan negatif dari solar panel. Pemasangan kabelnya ya. Jadi pin positifnya ini akan saya sambungkan ke pin positif yang lain, dan negatif begitu juga. Lalu kedua nanti akan menjadi 2 kabel yang akan menuju ke solar charger ya. Oke guys, nanti bentuknya jadi seperti ini. Positif dari solar panel saya gunakan kabel merah, dan negatifnya menggunakan kabel biru. Nah, nanti kabel-kabelnya akan saya hubungkan satu sama lain. Ya jelas, kabel biru sama biru, merah sama merah. Jangan kabel merah sama biru satuin, paham lah ya kan, positif negatif. Nah, di sini saya akan coba tes dulu menggunakan pengukur tegangan, apakah tiap solar panelnya ini masih menghasilkan tegangan ya ketika terkena sinar matahari. Oke, ini saya sudah berada di luar rumah, dan kita akan coba mengecas panel surya ini. Oh ya, kalau ada yang bertanya saya menggunakan kabel apa, ini saya menggunakan kabel AWG 30, kabel paling kecil yang pernah saya lihat ya. Kita akan tes menggunakan multitester di sini. Ya, kita akan coba untuk yang pertama. Tinggal jepitkan. Kita akan tes satu persatu, gunanya untuk
mengecek apakah pengkabelannya ini sudah benar dan tidak putus ya. Oke, ini solar panel mantap, lepas pula. Oke, saya akan pasang dulu baru rekam lagi. Ini adalah solar panel yang ini yang sudah saya sambungkan kabelnya dan mendapat tegangan, ini udah kena matahari dikit, dapat tegangan 6,5 volt ya. Selanjutnya adalah solar panel yang ini ya, sudah terkena matahari juga dan mendapat tegangan 6,6 volt. Selanjutnya adalah solar panel yang ini, sudah saya hubungkan juga dan mendapat tegangan hampir 6,6 juga ya. Selanjutnya adalah solar panel yang ini. Oh iya, karena sedikit ya untuk bagian ini, jadi dia akan mendapat 6,38 volt. Pengkabelan solar panel ya sudah selesai. Ya, ini sudah semaksimal mungkin saya bikin ya, agar dia tetap kelihatan rapi, walaupun di sini kelihatannya agak berantakan, tapi susah loh buat kayak ini nih. Saya harus bolongin lagi ininya nih, tuh bolongin biar kabelnya masuk kan. Nah, baru disatuin. Ini adalah kutub negatifnya dan ini adalah kutub positifnya, dan setelah saya tes tidak ada kabel yang putus, karena kayaknya memang kabel AWG yang saya beli ini, AWG 30 itu kuat ya, kabel tunggal dan tidak mudah putus juga kayak kabel-kabel mainan kan biasanya gampang putus tuh. Ini dia lentur kabel tunggal dan kuat. Wah, mantap sih. Nah, sini nanti di sini tinggal saya sambungkan kabel negatif dan ini positif ke solar charger, modul solar charger. Nah, modul solar charger yang saya pakai itu adalah CN3065. Nih, solar charger. Nah, nanti dia akan masuk ke sini nih. Solar. Nah, terus baterai kita hubungkan ke sini nih. Woi, fokus anjing. Nih, baterai di sini dan ini positif negatif dari solar panelnya. Nah, kayak gitu aja. Sistem yang sangat gampang, dan sistem out ini nanti kita akan pakai untuk monitoring kapasitas baterai, sisa baterainya berapa. Dari sini nanti ini sistem out. Kita tinggal sambungkan sistem on ini ke mana ya? Nantilah itu. Oh, ke solar ini, voltage, ke voltage sensor ya. Ini nanti akan kita hubungkan ke voltage sensor dan juga ke ini aja sih, ke apa ya nama alatnya ya, sensor arus dan tegangan itu loh, sensor lupa saya namanya. Ke situ nanti sistem on ini. Nah, dari sensor itu nanti akan diambil nilai tegangan dan juga arusnya. Oke, aman ya. Tuh. Tuh. Oke, di sini saya mengecek satu persatu dari pin ini ya. Saya sudah hubungkan ke pin berapa tadi itu? Ada pin 24, 13 dan 14 gitu. Nah, saya hubungkan ke sini, kelihatan seperti kabel sebelumnya. Dan di sini saya akan tes satu persatu apakah pin ini bisa menyala, ya tentunya saya menghubungkan langsung dengan LDR yang ada di sini itu kabel. Ya, nilainya sudah keluar itu. Nah, nilai 4095 nih, kita kasih center dikit nih. Kasih center dikit. Oh, yang ini nggak bisa, Cok. Harusnya bisa yang ini nih.
kita pakai dua tangan ini untuk ngecek itu. Nah, ini saya sudah pindahkan pinnya dan kita cek, tidak ada perubahan. Nah, di sini salah satu contohnya saya sudah menghubungkan ke pin 4 nih ya. Jadi hitung dari sini nih 1 2 3 dan ini ada pin 4. Lihat, terlihat di monitor itu nilainya 4095 dan ketika kita kenakan cahaya di LDR nya maka nilainya akan berkurang. Tuh, ini cahaya dari flash ya. Nih kita dapat cahaya nih. Susah cok asli, susah ya, intinya seperti itu. Susah karena saya memegang 3 komponen di sini ya. Ini 2 ini dan 1 resistor, jadi susah, tapi intinya bisa lah seperti itu ya. Walaupun berjalan tidak mulus, tapi sudah ketahuan titik masalahnya di mana. Di sini kita udah menghubungkan 2 LDR ya, ini kabelnya. Dia untuk negatifnya 1 aja, tapi untuk positifnya dia per LDR. Dan untuk ininya, resistornya nanti kita akan bikin desainnya di sini aja di kotak ini, karena kalau kita bikin resistor di sini semak guys, jadinya di sini nanti terlalu banyak sekali kabel nanti ya. Jadi untuk meminimalisir agar terlihat rapi, jadi untuk resistor akan kita soldernya di papan ini aja. Nah, ini sudah 2 LDR dan hasilnya seperti itu ya. Ini ada D1 sama D3 tuh. D1 sama D3 D2 ding, D2 sama 3 nih ya, D2 sama D3 tuh nilainya 405. Dan ketika kita kasih cahaya lampu ini dari flash aja, dia akan berubah. Udah, intinya kayak gitulah ya. Makasih. Setelah melakukan tes terhadap satu persatu LDR dan ternyata LDR-nya masih berfungsi, di sini saya langsung saja membuat pengkabelan. Dan kabel kuning ini adalah kabel dari sisi positif dari LDR-nya. Nah, nanti di situ si kabel kuning ini akan diberi tegangan. Ya, tegangan dari ESP32, lalu bagian ujung dari resistornya akan dijadikan sebagai sinyal ya. Nanti lihat saja gimana jadinya. Intinya hanya untuk mempermudah aja di sini ya, saya membuat seperti ini. Nah, jadi resistor tidak akan saya letak di situ, tapi sudah ada di sini resistornya digabung langsung menjadi satu dengan kutub positif dari LDR-nya tuh. Nah, kabel kuning ini adalah kabel positif dari tiap LDR karena perhitungannya satu persatu LDR-nya. Jadi kabelnya tidak boleh dijadikan satu karena kenapa? Karena resistornya ada di sini. Kalau resistornya saya letak di sini sama aja, walaupun dia tetap pakai satu kabel untuk positifnya, nanti untuk kabel sinyal pasti akan ada 4 juga seperti ini. Nah, jadi kalau kita letak resistor, kita letak resistor di atas ini udah semak, kabelnya pun akan jadi 5 ya, satu kabel positif dan satu kabel positif, dan tiap LDR nya akan ada satu kabel sinyal. Nah, jika seperti ini ya, saya letak resistornya di sini yang sudah terhubung langsung, maka dia hanya akan ada 4 kabel tuh, dan satu kabel lagi. Nah, kalau negatifnya itu bisa digabung ya teman-teman ya, jadi seperti ini, hanya satu kabel seperti ini untuk negatifnya, hubungkan ke salah satu kaki LDR tuh. Nah, seperti ini jadinya nanti. Oke. Dan untuk kabel kabel daya dari solar panel ini akan saya pakai yang lebih tebal ya. Nih, nanti
lebih tebal dari yang lainnya seperti kabel sinyal ini. Nih ya, lebih tebal. Oke, thank you, terima kasih. Oke, di sini sudah, sebenarnya saya udah muak sekali, Cok. Oke, di sini sudah selesai. Selesai anjing. Oke, di sini sudah selesai ya untuk proses menghubungkan LDR dengan SP32. Nah, jadi untuk konektornya saya buat seperti ini supaya nanti bisa dilepas pasang biar gampang ya. Tuh. Nah, di sini nilainya juga sudah keluar, itu 4095, tandanya si LDR nggak kena cahaya ya. Jadi kita akan coba tes saja. Di sini kita pakai lampu yang ini nih. Ini lampu nih kan. Ini lampu. Kita deketin. Anjing, kok nggak berubah ya? Oh, bisa tuh berubah, cuman lampunya kurang terang ini. Ya itulah, kita kan pakai LDR yang besar, jadi perlu cahaya yang besar pula, guys. Udah sekian dulu lah, capek cok, mau tidur gua nih anjing. Capek banget ngurusin ini dari tadi pagi cok. Tuh sampai ngelepasin ini tadi mana ya, nih ini tadi udah dipasang, dilepas lagi tuh, jelek untuknya itu. Duh, pusing kali sumpah, tapi udah bisa. Moga besok konsisten tetap bisa dianya, soalnya aku udah pening kali nih. Udah bersyukur banget aku itu bisa tuh. Oke, ini adalah sistem pertama. Yang di situ udah kelihatan nilainya, dan di situ ada LDR-nya yang sudah terpisah menggunakan pemisah LDR tentunya, yang sudah dicetak ya. Nah, di sini tuh sudah dipasang. Nah, yang menjadi masalah di sini sekarang adalah motor ini berputar terlalu cepat. Di sini saya menggunakan pin yang V in ya. Jadi itu 5 volt tegangannya. Dan putaran dari motor servo ini sangat cepat sekali. Nih, saya akan arahkan menggunakan senter ke LDR ini agar resistansinya berbeda dan memutar motor ini. Oke, kita lihat. Tuh, cepat sekali putaran motornya. Saya tuh pinginnya lambat gitu. Padahal ini kan udah pakai banyak gear, tapi kok tetap cepat ya. Gimana caranya agar motor ini berputar dengan lambat aja gitu. Oh iya, benar-benar. Oke, coba saya ubah karena saya menggunakan motor 360. Jadi di sini dia itu untuk sudutnya dia akan mengubah sudut itu menjadi kecepatan. Ya, oke, di sini saya akan memperlihatkan sistem dari solar tracker ini. Tuh. Nah, dapat kita lihat di monitor, di serial monitor itu ada nilai 4095 dari D1, D2, D3, D4. D1 adalah LDR1 dan seterusnya. Di situ ada sudut X dan sudut Y. Sudut X dan sudut Y diambil dari perhitungannya. Aduh, kayak mana mau nge-scrollnya, saya megang senter di HP kiri. Nah, di sini sudah terhubung ke SP32 menggunakan kabel USB gitu. Dan ini ada 4 kabel ke LDR-nya ya. LDR-nya mana? Tuh, LDR-nya ada 4 yang dipisahi oleh sekat seperti itu. Sekat berwarna hitam ya. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat perbedaan cahaya yang diterima oleh LDR ini agar resistansinya berubah dan memutar motor servo ini. Nah, jadi di sini ada 2 motor ya. Satu yang ini, satu yang ini.
Ini ada motornya dan ini juga ada motornya. Oke, kita akan lihat di bagian motornya aja ya. Nah, ini dia akan berputar ke, nah ini yang sudut Y-nya, berarti yang langsung ke arah panelnya nih. Kita akan putar dia tuh. Nah, dan ini yang sudut X-nya. Sudut Y. Oke. Tapi kencang kali motornya, gimana ya? Kalau ada yang tahu komen. Siapa yang komen anjing? Oke, di sini bagian part-part sudah digabung. Ya, sudah digabung semua. Walaupun yang ini masih pakai lem biasa ya, jadi masih bisa dilepas. Karena apa? Untuk mengantisipasi kalau misalnya pakai lem ini lem tai ini sumpah. Kalau pakai lem itu nanti bagian part-part ini yang sudah ditempelkan tidak bisa dilepas lagi tuh ya. Jadi kita mengantisipasi jangan dulu pakai lem yang ini nih. Anjir emang. Udah banyak kerusakan yang dilakukan oleh lem tai ini. Salah satunya adalah kemana pun. Intinya salah satunya adalah nggak ada partnya nggak ada, udah saya cari. Intinya lem ini sangat merusak sekali kalau kita memakainya secara ragu-ragu ya. Nah, di sini udah lah bilang. Ini udah terhubung menggunakan kabel-kabel juga, LDR juga sudah, dan ini kabelnya bagian belakangnya. Dan ini ada spons supaya jangan terlalu goyang. Nah, kita akan tes langsung aja karena HP ini menggunakan flash. Jadi kita dekatkan lampunya ke sini. Wih, anjir. Nah, gitu ya. Itu cara kerjanya kalau kita kesini kan. Tuh. Udah susah, Cok. Nah, intinya gitu, dia bisa bergerak mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Tuh. Kita kesini kan, misalnya cahaya mataharinya ada di sini nih, tuh dia putar. Ada di sini, dia mutar. Ini dia mutar. Sini dia mutar. Nah, di sini masih ada beberapa bug, bug aja, bukan bug, apa namanya? Tuh. Kalau misalnya cahaya terlalu dekat jadi gini dia nih. Tuh. Nanti saya akali gimana caranya untuk memperbaikinya. Woi. Cok. Ya gitulah, intinya kalau ada cahaya dia mutar. Saya nggak punya senter satu lagi masalahnya. Ya udah seperti itu aja yang saya sudah jelaskan tadi. Dia akan berputar, ikutin arah cahayanya matahari ya. Nah, gunanya apa? Supaya si panel surya ini bisa langsung berhadapan dengan arah datangnya cahaya matahari. Kalau pakai senter gini dia nggak terlalu responsif ya, tapi kalau dengan cahaya matahari yang sangat dan begitu terang, dia bisa langsung merespon. Nah, ini ada sekat, udah dijelasin dari awal, udah dijelasin. Coba kita geser. Nah, kita geser dikit sini. Yang ini kurang responsif, Cok. Tuh. Nah, itulah intinya ya. Oke. Thank you. Oke, ini adalah percobaan selanjutnya, dimana kita sudah tidak memakai PC, tapi untuk dayanya sudah kita menggunakan baterai. Nah, karena tegangan baterai ini ada di 4 volt ya sekarang ya. Nah, sekarang ada di 4 volt. Jadi untuk menghidupkan si ini kan si SP32 ini, dan untuk V ini kita kan pakai V ini nih untuk penggerakan si motor servonya. Nah, jadi di sini kita butuhkan yang namanya step up nih, ada step up di bawah.
Tuh step upnya. Jadi dari baterai tegangannya itu dinaikkan dulu dari ke step up, terus langsung ke sini nih. Tuh ada 2 kabel ya, langsung masuk ke si SP32 nya. Nah step upnya nggak bisa saya geser-geser karena saya megangin ininya nih. Nah jadi untuk penopangnya belum kita cetak untuk bagian bawahnya. Jadi untuk bagian susunan mesinnya seperti ini nanti. Dan ini semua ya seperti ini, ada voltage sensor dan sensor arus. Itu pengkabelannya sudah ada di bawah semuanya. Ntar lah saya kasih lihat. Intinya kabel-kabel yang ada dari semua perangkat-perangkat ini itu sudah saling terhubung. Dan ini bisa kita pakai 2 baterai, itu ada baterai satu lagi dengan kapasitas satu baterainya itu adalah 500 mAh ya. Dan ini tuh merah dan putih itu akan kita pasang ke CN3065 nanti, karena ini kita belum pengetesan apa ya, pengetesan arus dan tegangannya itu belum kita pakai. Dan ini sudah malam juga, sudah sekitar jam 10. Jadi untuk pengetesan saya akan lakukan besok. Nah ini sudah terpasang dan terhubung semua. Kita akan tes. Tuh saya bisa cok sambil megangin begini. Jadinya bisa gerak nih ke atas nih. Mati cok. Oh iya mati. Jadi si SP32 di ini bakal saya ganti sih nanti nih. Nih si micro USB nya ini bakalan saya ganti karena jelek banget cok. Ini mati-mati sendiri dia jadinya. Nah kita akan tes. Tuh udah ya, bisa. Oke, ini udah selesai. Thank you. Ini adalah pengkabelan di bawahnya ya, kelihatan rapi dari atas, namun pengkabelan di bawahnya berantakan seperti ini. Dan ini step up tadi tuh, ini udah berapa kali solder nih. Step up ini udah dari tahun 2022 ini step up ya, masih bisa saya pakai tuh. Nah ini saya kasih lem tembak ya supaya kabelnya itu nggak ketarik-tarik. Ini udah saya kasih kabel semua tuh, jadi seperti ini, sangat berantakan sekali. Dan ini bagian atasnya, tapi ya bentar. Ini adalah pengetesan di luar ruangan, walaupun nggak di luar ruangan tapi ini ada cahaya mataharinya ya. Nah di sini sudah dapat kita lihat bagian CN3065 itu sudah menyala lampu merah yang tandanya dia sedang melakukan charging ke baterai. Dan di sini sudah kita lihat juga untuk SP32 nya sudah hidup. Dan di sini untuk LDR nya itu sudah terkena sinar matahari sebagian ya, jadi seperti ini dia akan menghadap ke arah datangnya cahaya matahari ini pas ya. Jadi ini sekitar jam 13.41, jadi posisi matahari udah agak sedikit miring, dan ini posisi solar panelnya juga agak miring. Kita akan tutup sedikit. Nah sistemnya masih mengalami bug seperti itu ya. Aduh. Nah ini posisinya sudah, ini posisi sudah kita perbaikin ya, kita akan coba. Tuh dia masih agak-agak gila gitu guys, juga nggak ngerti ini kenapa ini. Ya dapat kita lihat pada sistem tersebut motornya masih berputar dengan tidak stabil. Karena apa? Karena LDR nya itu karena motor servonya ini bergerak terlalu cepat sehingga dia tidak tepat ke arah datangnya cahaya matahari. Nah, jadi karena ada sekatnya itu, ketika dia bergerak dengan terlalu cepat, maka sebagian LDR-nya akan tertutup dan akan bergerak lagi, dan akan tertutup lagi bagian lainnya. Jadi itu yang menyebabkan
dia bergerak terus tidak karuan seperti itu ya. Nah, jadi itulah masalahnya. Halo guys, kembali lagi. Di sini saya melakukan percobaan dengan menggunakan satu SP32 ini dan terjadi masalah di mana ketika saya menghubungkan SP32 ini dengan jaringan internet dan Blink itu, aduh musiknya cok. Oke, lanjutin. Ketika saya menghubungkan SP32 ini dengan internet dan juga Blink, itu semua nilai sensor yang diterima SP32 ini menjadi 0. Nah, maka daripada itu saya mengakalinya dengan cara memakai SP32. Jadi di sini saya pakai ada 2 SP32. Nah, kenapa SP32 ini ketika terhubung ke Blink yang satu ini ya, dia tidak nilai sensornya itu tidak berubah menjadi 0 karena saya pakai pin VP dan VN ya. Nah, kalau misalnya saya pakai SP32 ini ketika ketika SP32 ini terhubung ke internet, maka seluruh nilai sensor yang diterima itu menjadi 0. Udah saya coba berkali-kali dan tetap saja seperti itu. Saya utak-atik codingannya sampai 3 hari nggak salah tuh, sampai 3 hari itu tetap aja masalahnya. Ketika sudah terhubung ke internet dan Blink, dia pembacaan nilai sensornya menjadi 0 semua. Dan di sini saya sudah mengcoding satu lagi, ini sudah bisa ya. Jadi untuk SP32 yang ini ya, nah itu khusus untuk solar tracker dual axis, dan yang satu ini khusus untuk pembacaan arus, tegangan serta kapasitas baterai ya. Nah, di sini kita udah buat satu codingan dimana kita mengukur kapasitas dari baterai ini. Nanti di sini ada 2 baterai ya. Nah, di situ dapat terlihat dengan nilai yang lumayan hancur ya. Karena apa? Kata dosen saya, ini karena menggunakan sensor yang murah. Iya benar sekali, itu karena sensor yang murah. Jadi pembacaannya itu tidak stabil lah. Nah, ini sudah saya hubungkan dengan Blink ya. Nih, sudah dihubungkan dengan Blink. Dan untuk virtual write-nya di sini V1 saya jadikan capacity. Ini SP voltage ini adalah tegangan dari solar panel, dan current ini arus yang masuk dari solar panel ke baterai ya. Tapi melalui ini dulu CN3065. Nah, di sini saya masih menambahkan satu aja untuk pembacaan kapasitas dan tegangan baterai. Nanti tegangan baterai ini bakal dihilangin sih ya. Tinggal kapasitas doang. Nih, karena di sini dapat kita lihat yang dibaca nanti cuman kapasitas. Untuk tegangan baterainya tidak ada. Tapi ini tegangan solar panel ya. Terus ada current. Nah, di sini sudah saya hubungkan ke Blink dengan menggunakan token yang tadi tuh. Jadi kita dapat tadi di sini kita dapat melihat kapasitas baterainya ya. Ini lumayan nggak stabil lah. Nah, ini karena apa? Sekali lagi kata dosen saya, karena menggunakan sensor voltage yang murahan ya. Jadi seperti ini dia nilainya itu nggak tenang. Nah, itu oke, baru satu. Oke, udah itu aja. Nanti saya hari ini juga akan menambahkan ini pembacaan arus ya. Oke, tunggu saja. Ya, dapat dilihat tadi alasan saya memakai 2 SP32 ya, karena satu SP32 itu tidak mampu atau memang tidak bisa ya, nggak tahu lah. Kalau kalian bisa ya berarti kalian hebat. Soalnya aku udah coba sampai berkali-kali itu, bukan sehari, bukan sekali 2 kali nyobanya, sampai berhari-hari nyoba dan akhirnya nyerah. Ya udahlah, pakai aja 2 ESP32. Nah, jadi
itu ada dua sistem yang terpisah. Sistem pertama itu adalah solar tracker dual axis, dan sistem yang kedua itu adalah monitoring arus kapasitas baterai melalui aplikasi Blink. Nah, tadi dijelaskan masalahnya itu si ESP32 ini setelah digabungkan dengan Blink, pembacaan nilai sensor yang lainnya itu menjadi 0 ya, sama sekali tidak membaca dia. Nah, itu adalah masalah yang saya alami. Tapi kalau kalian bisa dan tahu solusinya ya bagus, berarti kalian lebih hebat ya enggak? Oke. Ya, pengetesan awal saya lakukan dengan menghubungkan langsung menggunakan multitester. Nah, di sini dapat dilihat arus yang dihasilkan itu mencapai 0,43 atau 430 mA. Setelah dirasa semua komponen sudah komplit dan juga sudah bekerja bagaimana mestinya, dan di sini saya akhirnya membuat desain lagi untuk bagian bawahnya. Ya, jadi seperti itu, ada di bagian pojok kiri atas. Nah, itu adalah desain model 3D untuk bagian bawahnya. Nanti di bagian dalam itu adalah mesinnya nanti. Ya, ini adalah bentuk prototipe yang 90% jadi, dan bisa kita lihat di situ saya tidak jadi mengikuti desain awal yang dimana bagian depannya itu dikasih kayak miring gitu ya biar lebih estetik. Tapi saya berpikir lagi, udahlah seperti ini aja, kotak aja gitu ya, tujuannya untuk lebih menghemat biaya. Nah, dan itu juga bagian alasnya dapat dilihat ya, sudah dibalik ke atas. Nah, jadi itu untuk jalur kabelnya. Di situ juga sudah saya tambahkan tombol power dan juga lampu indikator berwarna merah, dan kasih sedikit bawang bolong per 3 garis gitu untuk menambah nilai estetik ya. Alat kita harus estetik ya. Setelah alatnya jadi, di sini saya akan coba mendemokan sedikit dari alatnya. Namun ini kan belum dipasang sekat di bagian atasnya. Ini akan saya coba hidupkan. Dan ada tambahan sedikit ya, jadi ada lampunya gitu biar lebih keren aja di bagian dalamnya. Tuh, belum ada sekatnya dan akan saya coba. Langkah terakhir adalah langkah pengetesan, dan di sini prototipe sudah dalam keadaan 90% jadi. Ya, belum 100% karena bagian penutup belakang belum dipasang ya. Tapi untuk sistem sudah bisa bekerja sebagaimana mestinya. Di sini saya sudah melengkapi dan memasang tombol power guna untuk ya sebagai switch aja sih, untuk menghidupkan keseluruhan sistem agar tidak susah-susah ya untuk masang kabel lah, untuk ini itulah. Nah, jadi di sini sudah saya buka Blink ya, Blink Cloud. Kenapa tidak pakai Blink yang di HP Android? Karena ya HP saya cuma satu. Jadi di sini saya buka di Blink Cloud saja di web ya, sama aja itu. Seperti ini tampilannya. Ada arus, capacity baterai, dan SPV. SPV itu tegangan solar panel ya. Tapi di situ saya buat presentasi karena ya untuk si CN3065 hanya bisa menerima tegangan dari 4 sampai dengan 6 volt ya, 6 volt lebih nggak apa-apa. Nah, jadi di situ saya buat presentasi di mana 4 itu 0% dan 100 itu 6 volt ya. Seperti yang sudah kita tes tadi, panel surya kan bisa menghasilkan 6 volt lebih ya ketika cahaya matahari terik. Nah, seperti itu saya buat persenan, tapi di situ kelihatan 3% ya. Karena apa? Ya, sama seperti kata dosen saya, karena menggunakan sensor yang murahan. Oke, langsung saja kita tes. Di sini kita hidupkan prototipenya. Ya, bisa terlihat di situ. Nah, saya akan melihatkan bagian dalamnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada penambahan untuk kita misalnya ingin melakukan charging gitu kan.
Jadi di sini ditambahkan dua USB Type A untuk ngecas. Jadi seperti itu. Nah, motor ini perlu kita gerakkan sedikit. Nah. Oke, ini adalah bagian belakangnya. Ketika kita hidupkan, nah seperti ini. Nah, baterai akan langsung terbaca 73% ya. Ini pembacaan baterai dari baterai ini. Tegangan baterai akan langsung terlihat di Blink Cloud. Ya, nilainya naik turun seperti itu ya. Sekali lagi karena menggunakan sensor yang murah. Ini dia sensornya, sensor tegangan. Nah, oke, kita akan coba matikan lagi. Maka kapasiti baterainya akan 0. Kita hidupin lagi dan kapasiti baterainya akan naik. Oke, ini adalah monitoring. Dan kenapa arus serta tegangan solar panelnya 0? Ya tentu saja karena ini di dalam rumah ya. Oke, tuh. Nah, selanjutnya yang akan kita tes adalah si ini, solar tracker dual axis-nya. Oke, kita akan menggunakan senter seperti ini. Tada. Nah, jadi semisal matahari berada di tengah seperti ini, misalnya ya ini matahari, dan dia bergeser ke sini, maka solar panel akan mengikuti. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya. Di sini sudah bisa monitoring dan solar tracker bekerja sebagaimana mestinya. Nah, pengujian telah selesai. Terima kasih. Ya, setelah mendapatkan info bahwa Raharja Karir akan dilaksanakan di tanggal 21 bulan 2 nanti, di sini saya mempersiapkan banner. Ternyata untuk mengikuti Raharja Karir kita tuh juga harus bikin banner supaya lebih menarik ya, tahapannya yang menarik. Entahlah, penting bikin aja, ngikutin peraturan dari kampus ya. Nah, jadi di sini saya membuat banner menggunakan aplikasi Photoshop, dan ini adalah bentuk finalnya ya, sudah ditambahkan dengan dosen pembimbing dan juga kitanya. Setelah banner jadi, banner kita kirikan dulu ke quality control ya, mak sendiri menjadi quality control. Di sini dilihatkan ke dianya bahwa ada dua desain tuh. Ini bentuk banner yang udah jadi. Ini terjadi sebuah komunikasi di mana membahas tentang banner inilah tadi. Nah, ini adalah bentuk yang sudah jadinya, dan ini di awal nih. Nah, masih belum ada dosen pembimbing dan juga nama kitanya. Dan ini adalah bentuk final yang sudah ditambahkan nama dosen pembimbing, dan ini yang sudah dicetak dengan ukuran berapa sekian lah. Oke guys, kali ini kita berada di Universitas Raharja, dan kali ini saya akan melakukan pameran alat. Ini di alat saya. Yuk, kita akan naik ke lantai 5 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah suasana Raharja Karir, dan di sini adalah sesi pertama di mana setengahnya ya dari 120. Jadi ada 60 mahasiswa di sini yang akan mempresentasikan alat-alatnya. Di sini ya, ini adalah stand kita guys ya, dengan solar tracker dual axis. Anak SK di dalam RC ini hanya sedikit ya,
hanya sedikit, jadi yang bikin alat tuh hanya sedikit. Bisa kita lihat aja sih di sini, rata-rata itu adalah anak TI yang membuat website juga aplikasi seperti itu ya guys ya. Nah ini adalah stand kita, dan itu adalah Pak Ahmad Royhan, pembimbing kedua saya yang dulu ya. Oke, bisa dilihat di sini sangat ramai sekali. Ya, ini adalah stand banner kita. Ya, Raharja untuk sesi pertama ini adalah jam 8 sampai dengan jam 11.30 ya. Ya, ini sudah mulai ramai untuk melihat hasil karya dari anak Universitas Raharja. Ya, ini adalah Pian. Ya, saya bilang tadi di awal ramai-ramai, padahal ini sebenarnya belum ramai ya. Ini masih sesi pertama. Dan ternyata ini acaranya belum mulai. Ya, kenapa saya bilang dari tadi itu udah mulai tuh, ternyata salah. Ini acaranya belum mulai, belum pembukaan. Lihat tamunya aja masih yang datang sedikit ya. Jadi yang di awal tuh masih kayak prepare untuk persiapan aja lah. Tadi kelihatan juga orang-orang masih pada masang banner ya. Nah, di sini tuh tamu-tamu udah mulai datang dari berbagai instansi untuk menyaksikan alat-alat yang dihasilkan oleh anak-anak. Untuk sesi pertama ini kita hanya akan fokus di stand kita saja. Karena apa? Ya, nanti untuk di sesi kedua baru kita bisa jalan-jalan, karena nanti pasti ada yang namanya tamu-tamu yang akan melihat alat kita ya di sini. Jadi untuk di sesi kedua nanti baru kita bisa jalan dan kayak mewawancarai tiap alat-alat yang dibuat oleh mahasiswa yang ada di sini ya. Pembukaan Raharja Karir ya, Raharja Karir. Nah, di sini suasana di sini sudah jam 11, suasananya sudah mulai sepi ya. Dan di sini kita sudah mendapatkan 50 tanda tangan. Ini adalah minimal tanda tangannya. Dan untungnya masih nilai sangat baik semua. Nah, sampai di sini alat saya itu habis baterai ya, nggak bisa lagi gerakin panelnya. Itu juga kita dapat lihat CSP327 juga nggak hidup. Nah, di sini udah jam 11.30, setengah 12. Ya, kayaknya kita harus tutup stand. Kita udah mendapatkan 50 tanda tangan. Ya, cukup lah itu. Nah, ramai ya. Orang sudah mulai prepare juga penyelesaian, dan kita akan masuk ke sesi 2 untuk looting guys ya. Oke. Ya, seperti yang kita lihat tadi di sesi pertama itu ternyata tidak seberapa dibandingkan dengan sesi kedua pada kali ini. Sesi kedua ini benar-benar rame guys ya. Nanti dapat kita lihat aja. Nah, ini udah masuk ke sesi kedua. Nah, ini ada Bapak Profesor Henry guys. Profesor Henry. Siapa yang tidak kenal yang Profesor Ini adalah Henry? sesi kedua Raharja Karir dari jam 1 sampai dengan jam 3 nanti ya. Nah, di sini kelihatan lebih ramai daripada sesi pertama. Karena kalian bisa lihat di sini ya, tuh sangat-sangat ramai. Oke, kita akan coba tanyain satu persatu orang-orang yang ada di sini. Oke, siap. Ya, ini adalah Raharja Karir. Ya, kalian bisa lihat tuh sangat ramai. Di sini menjelaskan ya alat dan aplikasi serta hasil karya lah masing-masing. Nah, bisa kita lihat. Nah, kebanyakan di sini itu mempresentasikan tentang website ya.
kita bisa lihat salah satunya. Jadi kebanyakan itu tentang website dan juga aplikasi, karena kan untuk yang alat itu mahasiswanya sangat sedikit, jurusan SK. Bisa lihat. Kita mau bertanya juga, ini kelihatannya sangat ramai ya. Lu bikin apa nih, Bro? Bikin ini sistem perpustakaan online. Oh, perpustakaan online. Ambil. Ini Kak. Di banner aja karena lagi banyak yang bertanya. Oh, ini bukan, Cok. Oh, bener-bener rame ya. Kita nggak bisa lewat. Bener rame, Cok. Oke, kita kembali. Dan ini adalah teman saya yang bernama Vian. Ya, harusnya saya juga direkam ya ketika sedang menjelaskan ke orang-orang, tapi nggak ada kepikiran ke situ. Dianya juga tak kemana-mana. Nah, jadinya ya udahlah, saya rekam dia aja lah, ya kan. Lagi menjelaskan kayak gini, rekam-rekam. Ya, harusnya, ini harusnya waktu saya jelasin itu maunya direkam. Aduh, ada momen serius itu kan. Tapi nggak ada yang mau ngerekamin. Ya, setelah melakukan Ini juga jalan-jalan. harja karya tadi, Parah, Vian. menggunakan Parah, alat, Vian. memperkenalkan alat ke tamu-tamu dari instansi itu. Selanjutnya adalah sesi pembagian hadiah, pembagian juara, pengumuman juara. Nah, jadi di sini ada 4 kategori dan anak SK itu ada di kategori keempat. Nah, ini ada di kategori pertama ya, berarti umumin juaranya. Juara 1 nih guys. Juara Ya, 1 di sini ada dari kategori salah 1. satu Jurusannya nggak tahu. maba yang waduh, cantik banget, Cok. Cantik banget, namanya Tiwi. Tuh dia yang pakai baju putih. Ini merupakan semangat buat saya juga ketika saya ke kampus ya, untuk ngerjakan skripsi di perpus, karena dia sering di perpus nih. Nah, jadi saya semangat tuh ke perpus ngeliatin dia aja. Parah. Ya, setelah selesai melaksanakan raharja karir, di sini kami disuruh untuk ke GMT ya, untuk menyaksikan pembagian juara-juara dari RC tadi. Ya, ini ada kami berlima. Itu yang paling kiri Angga, yang kedua Email, tiga yang di tengah saya, di samping saya itu ada Vian, dan yang terakhir ke Amel. Baiklah hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan dengan penyerahan piala penghargaan Tolong videoin. dan juga bingkisan kepada para pemenang. Saya akan bacakan per kategori. Untuk itu nama yang tersebut dimohon untuk maju ke depan. Kategori pertama, Information System Software Itu udah mulai ya? Application and E-commerce. Juara 1 tim 202236167 atas nama Harisa Asyahrani. Kami persilakan untuk nama tersebut untuk maju ke atas panggung menerima piala penghargaan sertifikat bingkisan. Juara pertama untuk kategori pertama atas nama Harisa Asyahrani dengan total nilai 979.
Nah, ini ada salah satu teman saya juga yang mendapat juara di Raharja Karir, Siti Imelia. Wahyuni. Ya, ini dia dapat juara berapa ya kemarin ya? Tahu lah. Pokoknya dapat juara. Dan mohon berkenan kepada Kepala Program Studi PTI, Ibu Dede Supriyanti Eskom PTI, untuk memberikan sertifikat dan bingkisan. Oh, dia teknik informatika dia. Mohon bersiap untuk juara harapan pertama, Ahmad Ma'arif. Oh, dia berarti dapat juara harapan 2. Nah, dia dapat juara harapan 2, guys. Kita kata ini udah mulai. Orangnya cover ke dia tuh. Untuk Apa ntar di crop? Ah, gila takut banget. Dia malas mengerjakan skripsi, bergerak mendapatkan juara harapan 2. Email doang kayak bagus. baiklah hadirin. Kita pengujinya dikasih apa? Yang saya hormati, mari kita beri aplaus yang meriah kepada Ya, ini adalah sesi foto-foto untuk yang juara tadi. Ini masih kategori berapa ini ya? Udah kategori 2 ini. Kategori 3. Nah, setelah kategori 3 ini barulah kategori di mana anak SK akan maju ya, guys ya. Enggak, yang gede itu. Kita melanjutkan ke kategori yang terakhir, yaitu kategori keempat. Nah, ini kategori keempat. Network security. Ini teman saya nih Mulai dari yang dapat harapan 3. juara harapan ketiga atas nama Octavius. Nah, ini dia si Vian yang tadi jelasin di depan si cewek cantik. Ini dia si Vian. Dia dapat juara harapan 3. Harapan 3 kategori keempat Octavius FC2 atau yang mewakili Muhadir. Mohon berkenan kepada staf ahli Mafif Ibu Luciani Sunarian SSN MSc. Mohon berkenan untuk menyerahkan. Ya, ini momen pemberian hadiah dari sponsor Hanasui Terima kasih. dan juga Harapan kedua untuk kategori terakhir yaitu kategori keempat atas nama Dias Jes Piagin dengan total nilai 860. nah, ini juara harapan 2 si Dias Saspiagi. Jes Piagin untuk juara harapan kedua kategori terakhir kategori keempat ada Orang yang dengan pakaian yang selalu tipe-tipe klasik lah, topinya juga klasik. Tapi di sini pakai dia nggak ya? yang mewakili Oh, nggak datang dia, nggak datang. Kaprodinya ya. Nggak datang dia, guys. Nah, jadi digantiin sama Kaprodi Ibu Ageng Setiani. Kabiro SPMI Bapak Sugeng Santoso. Ibu Ageng Setiani yang mewakili pengambilan hadiah dari Dias Saspiagi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu juara harapan pertama
Nah, ini adalah juara harapan yang pertama. Itu si Huda nggak salah. Huda. Nah, tapi saya nggak sempat melihat alat dia loh. Huda Rahman Tulfa, total nilai 880. Nah, ini dia si Huda. Anak Himasikom yang prestasinya luar biasa. Salut cok gue sama anak satu ini. Kepada ibu kandidat dokter Kulotan Rini Ismail, mohon berkenan untuk maju ke depan menyerahkan Alat yang dibuat Huda itu benar-benar rumit loh. dan bingkisan. Dari kelihatannya ya besar. Kayak alat apa ya pokoknya. Nah, ini penyerahan hadiah dari sponsor Hanasui. Selanjutnya yaitu pemenang juara ketiga kategori keempat. Nah, juara yaitu ketiga. atas nama Khairul. Khairul. Nah, ini adalah ketua Himasikom guys. Kita lihat dia. Ketua Himasikom. Alatnya juga benar-benar, kalau bisa dibilang ya, alat Khairul itu yang paling besar lah dari seluruh alat anak SK lainnya. Tapi saya nggak sempat ngevideoin waktu itu karena dia di sesi 2 ya. Ya, di sesi kedua dia. Saya kan terlalu fokus ke teman saya ini, Vian. Jadi saya sambil bantu-bantu dia, jadi nggak sempat ngevideoin ini si Khairul. Tapi alatnya benar-benar keren. Dia pakai panel surya juga sama kayak saya. Dan alatnya itu kayak penyiram tanaman otomatis ya. Jadi dia itu nggak sekedar bikin alat aja, tapi dia juga ada aplikasi yang dibikin dengan bahasa apa kemarin ya. Pokoknya dia bikin aplikasi lagi lah, bukan bikin alat aja. Dan the moment yang ditunggu-tunggu guys, inilah dia. Ini sekalian aja semua ya. Ari Ramadan Syah dengan total nilai 900. Iya. Tepuk tangan dulu guys buat diri sendiri. Dari sini kita mendapatkan juara 2 dari kategori keempat ya. Tapi nggak ada yang tepuk tangan, kenapa? Karena nggak ada yang kenal kayaknya sama saya di sini. Ya betul, nggak ada yang kenal dengan saya di sini. Mohon berkenan kepada Bapak Wakil Rektor 2. Bapak Sosial Dengan celana yang berbeda guys, berbeda dari yang lainnya. Ini awalnya saya bingung lah, kenapa saya pakai celana putih. Padahal sebelum berangkat itu saya udah prepare tuh, ada celana hitam sama celana putih. Kok tiba-tiba saya pakai celana putih ya? Tuh aneh banget tuh, sumpah. Tapi di sini sangat bersyukur dan inilah momen yang paling saya ingat lah di Raharja ini. Bisa mendapatkan juara di Raharja Karir ya. Juara 2 pula lah gitu. Ya jadi rasanya kayak terbayarkan aja gitu kan. Perjuangan saya bikin alat dan ternyata saya bisa dapat juara 2. dilanjutkan dengan Dan ini adalah juara satunya guys. Dia adalah Bima, anak AI, anak AI, anak emas Raharja. atas nama Bima, total nilai 980. Mohon berkenan kepada Bapak Rektor Universitas Raharja, Bapak Asosiat Profesor Dr. Nah, Bima ini saya nggak tahu sih dia bikin apa sebenarnya. Nggak bikin alat ya. dengan memberikan piala, sertifikat dan bingkisan. Silakan untuk berfoto bersama.
Dan ya, ini adalah sesi foto bersama, dan alhamdulillah bisa mendapat juara kedua. Apa tadi namanya? Kategori security gitu. Cekrik. Setelah selesai menyaksikan pembagian juara, nah perjalanan tidak berhenti sampai di situ, dan selanjutnya saya masih harus memprepare alat saya nanti untuk sidang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nanti proses sidang berada di dalam ruangan, di sini saya akan mencoba untuk mengetes di luar ruangan ya. Sekarang tepat pukul jam 10 dan posisi matahari berada di sini. Nah, pada saat sidang Raharja Karir kemarin itu ada pertanyaan, bagaimana kalau cuaca mendung, apakah dia tetap akan dapat mendeteksi arah matahari? Dan sekarang kondisi cuaca itu sedang mendung. Ada pertanyaan beberapa dosen. Dan akhirnya tiba di tanggal 28 jam 3 sore saya akan melaksanakan sidang skripsi. Ya, dan sebelum sidang skripsi saya melakukan pengujian lagi di luar ruangan. Ini sekitar jam 1, jadi si panel surya tidak terlalu kelihatan menunduk ya. Tapi ini sebagai buat demo aja nanti untuk ditampilkan di depan penguji. Hasilnya adalah seperti ini. Dan di bagian kiri itu adalah bagian dalam dari prototipe ini. Ya, fungsinya adalah untuk agar panel surya ini bisa selalu menghadap ke arah datangnya cahaya matahari. Dan fungsi monitoring adalah untuk memantau kapasitas, arus masuk, dan juga tegangan dari panel surya. Kesimpulannya, prototipe solar tracker ini dan monitoring ini digunakan salah satu solusi untuk dapat diterapkan pada SMP 16 Tangerang sebagai sumber listrik cadangan untuk mengatasi adanya masalah listrik yang mati secara tiba-tiba. Ketika matahari berada di sini, maka dia akan mengikuti. Nah, ini lebih baik diuji di luar. Ini saya ada videonya, boleh kan? Ini pengujian yang saya lakukan 2 jam sebelum sidang di bawah sinar matahari langsung, ya, di depan kampus Universitas Raja. Nah, panel akan bergerak mengikuti arah datangnya cahaya. Nah, di sini panel itu kurang menunduk ya, karena ini dilakukan pada saat matahari masih di atas, itu sekitar jam 1 tadi dilakukan. Kalau dilakukan sekitar jam 3, nah, maka panel akan terlihat lebih membungkuk ya. Ini ada pengujian yang kedua yang saya lakukan di rumah. Nah, pada saat RC kemarin ada dosen yang menanyakan bagaimana ketika cuaca mendung, apakah si prototipe ini tetap bisa mendeteksi arah cahaya. Nah, di sini dibuktikan bahwa dia tetap akan mendeteksi arah datangnya cahaya. Ya, videonya cuma sampai situ karena yang ngerekam nggak tahu kenapa videonya cuma sebentar.
Nah, di sini hasilnya sudah keluar dan ya saya hanya mendapat A minus. Ya, kalau A minus itu IP-nya 3,7 ya. Jadi ya sedikit kecewa. Ya, sedikit kecewa sih. Udahlah, yang penting udah lulus lah ya kan. Sudah berusaha semaksimal mungkin dan ya mungkin memang segitu kemampuan saya. Nah, berikut adalah beberapa revisi yang diberikan oleh penguji dan ini revisi yang diberikan oleh ketua penguji. Ya, ketua penguji meminta untuk merevisi judul. Nah, kalau di situ kan judul saya monitoring ya, monitoring arus listrik kapasitas baterai. Nah, karena pembahasan keseluruhan isi skripsi saya itu diawali dengan prototype ya, membahas tentang prototype solar tracker, maka si dosen penguji meminta untuk merevisi judul skripsi yang diawali dengan kata prototype ya, mau itu perancangan prototype terserah. Nah, dan akhirnya saya mengubah judul menjadi prototype solar tracker dual axis itu di awalnya ya. Nah, terus itu ada revisi penulisan kutipan dan daftar pustaka. Ya, di situ saya memakai style APA ya untuk membuat daftar pustaka. Terus pakai nomor. Nggak tahu lah gimana, intinya saya ngikutin aja apa yang dibilang dosen pengujinya. Gimana maunya ya udah saya bikin. Selanjutnya ada revisi dari dosen penguji 1. Rumusan masalah ada 4, kesimpulan ada 3. Nah, ini sebenarnya ada kesalahan saya, dimana ketika sebelum pengumpulan PDF itu saya agak rombak sedikit, jadi saya tambah itu rumusan masalahnya dan lupa untuk menambah kesimpulan. Nah, di situ ada revisi dari penguji kedua. Nah, ini yang terakhir. Yang pertama itu adalah tentang nama dalam proses pengutipan. Jadi untuk nama itu cukup satu kata saja untuk satu orang. Dan yang kedua itu adalah tentang cara membuat daftar pustaka. Ini sebenarnya saya masih bingung ya ini. Itu ada peta Jukopen, kalau nggak salah itu yang benar Nata Jukopen ya. Nama penerbit, tahun, judul, kota penerbit, pen itu pengarang. Pengarang. Nata Jukopen. Setahu saya Nata Jukopen itu hanya digunakan untuk buku, untuk kutipan dari buku. Ternyata ya direvisi kayak gitu, ya udah ikutin aja. Dan inilah dia daftar nilai dari semester 1 sampai dengan semester sekarang. semester sekarang. Dan bisa kita lihat di situ skripsi mendapat A- 3,70 dan sayang sekali kita cuma dapat A-, dan itu pun ada 6 SKS. Waduh. Coba aja itu dapat A. Pasti nilainya tinggi tuh, 24. Ini di bawah pakai handphone semua ngaco pun. Iya. Bilang gitu. Tapi di bawah gue bilang memang ada. Saat kamu menghadapi sesuatu yang sulit, pasti banyak hal baru yang akan kamu temui. Pelajarilah hal-hal itu sambil kamu mengerjakan prosesnya. Fokus dengan apa yang kamu hadapi. Jangan memperdulikan orang-orang yang mengajak kamu untuk santai, karena kamu yang mengerjakan, kamu harus mempertanggungjawabkan untuk menyelesaikannya. Percayalah, jika kamu bersungguh-sungguh dalam menghadapi proses tersebut, kamu tidak perlu takut jika kamu tidak berhasil. Dalam satu kesempatan besar, support dirimu dan buktikanlah kepada banyak orang, inilah hasil dari keseriusanku.